Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyu, Standbook A421-2040 dari kelas E PJKR. Mata kuliah belajar dan perkembangan motorik. Baiklah, langsung saja di materi yang pertama, perkembangan fisik bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Tahap tumbuh kembang buah hati Anda menjadi momen yang sangat penting dan berkesan untuk dilalui. Bagaimana buah hati Anda bermain, belajar, berbicara, berperilaku, dan bergerak memberikan petunjuk penting mengenai tumbuh kembangnya. Indikator yang penting untuk diperhatikan dalam tumbuh kembang anak adalah sosial atau emosional, bahasa atau komunikasi, kognitif, dan juga pergerakan atau perkembangan fisik. Di artikel ini kita simak bersama perkembangan fisik anak di setiap tahapan usianya. Usia tahan pergerakan atau pertumbuhan fisik bayi. 2 bulan dapat melonggarkan kepala dan mulai belajar mendorong badannya ketika dalam posisi tengkurap, membuat gerakan yang lebih halus dengan tangan dan kaki. 4 bulan mengangkat dan menahan kepala dengan stabil tanpa bantuan, menekankan kaki ke bawah ketika diposisikan berdiri pada permukaan keras, dapat berguling dari posisi tengkurap ke telantang, dapat memegang, menggoyangkan, dan mengayunkan mainan yang menggantung. Memasukkan tangan ke mulut ketika tengkurap bisa mendorong badan sampai siku. 6 bulan berguling kedua arah tengkurap ke telentang, telentang ke tengkurap, mulai bisa duduk tanpa bantuan. Saat diposisikan berdiri, mulai belajar menopang berat badan dengan kaki, berayun maju mundur, kadang merangkak mundur sebelum bergerak maju. 9 bulan berdiri berpegangan, bisa bangun dan melakukan posisi duduk. Duduk tanpa dibantu, mendorong untuk berdiri, merangkak. 12 bulan mengeksplorasi benda dengan berbagai cara, seperti mengoyangkan, memukul, atau melempar. Menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah. Melihat pada benda atau gambar yang tepat ketika disebutkan. Menirukan gestur. Mulai menggunakan barang dengan benar, seperti minum dari gelas, menyisir rambut, memuturkan dua benda bersamaan, memasukkan dan mengeluarkan barang dari dan ke dalam kotak, menusuk dengan jari telunjuk, mengikuti petunjuk sederhana seperti ambil mainan. Perkembangan motorik pada bayi. Perkembangan motorik anak usia dini diukur dari kemampuannya menggunakan otot untuk melakukan banyak hal baru. Perkembangan motorik bayi pun terbagi menjadi dua jenis, yakni perkembangan motorik kasar dan halus. Dikutip dari Baby Center UK, perkembangan motorik kasar adalah kemampuan bayi dalam menggunakan otot-otot intinya, seperti otot perut, punggung, lengan, hingga kaki. Sedangkan perkembangan motorik halus adalah kemampuan bayi untuk menggunakan otot kecilnya, seperti jari, jemari, hingga pergelangan tangan. Satu hal yang wajib diketahui orang tua, setiap bayi memiliki kecepatan tumbuh kembang yang berbeda-beda. Sebagian bayi dapat mengalami perkembangan motorik yang cepat, sedangkan sebagian lainnya mungkin lebih lambat. Perbedaan ini sangatlah normal dan orang tua tak perlu berkecil hati. Cara melatih motorik bayi. Untuk perkembangan motorik bayi yang berpengaruh penting terhadap aspek perkembangan gerak atau motorik kasar dan halus, bahasa, sosial, emosional, serta kognitif. Kemampuan motorik bayi 6 bulan merupakan salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan orang tua. Perlu dilakukan stimulasi untuk optimalkan kemampuan motorik bayi, khususnya pada saat perkembangan bayi 6 bulan.
Berikut tingkat pencapaian buah hati usia 0-6 bulan dilihat berdasarkan aspek motorik, aspek gerak kasar atau motorik kasar, refleks menggenggam benda, menegakkan kepala, tengkurap, berguling, duduk dengan bantuan, berdiri dengan bantuan, melempar benda yang dipegang, merangkak, bertepuk tangan. Aspek gerak halus atau motorik halus, memainkan jari, tangan, dan kaki, memegang benda dengan 5 jari, memasukkan benda ke dalam mulut, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemampuan motorik bayi terkait dengan keterampilan makan buah hati. Setelah buah hati berusia 6 bulan, ASI bunda mungkin akan tidak cukup memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bunda sudah harus mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi buah hati. Selain memenuhi asupan gizi dan nutrisi harian, pemberian MPASI juga dapat mendorong buah hati latihan makan sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan buah hati untuk dapat makan sendiri, antara lain stimulasi, perkembangan motorik kasar dan halus, koordinasi mata, persepsi kinestetik dan ruang, fungsi penglihatan, serta kekuatan otot. Rentang umur yang termasuk bayi. Perkembangan usia dini 1-3 bulan. 3 bulan pertama adalah masa yang terberat dalam mengasuh seorang bayi. Pasalnya, si kecil masih akan dependen atau bergantung kepada bunda atau untuk ayah untuk mengurus diri mereka. Si kecil hanya bisa menangis, makan, buang air, dan juga tidur. Kebiasaan menangis pun akan lebih parah ketika memasuki bulan keduanya. Tetapi pada saat bersamaan, si kecil akan tidur lebih lama. Tak hanya itu saja, si kecil pun semakin memunculkan keunikannya sendiri. Entah itu dari gerakan-gerakan tubuhnya yang kini semakin kuat atau lewat satu atau dua suku kata yang suka dikeluarkannya tiba-tiba. Kemudian pada bulan kedua, si kecil mungkin akan menunjukkan senyumnya pertamanya. Segala keringat yang bunda dan ayah keluarkan seolah terbayar. Bersiaplah untuk merasa bahagia akan senyuman tersebut karena di akhir 3 bulan pertama, si kecil akan lebih banyak tersenyum. Kemudian dia juga akan mengikuti tindakan pengasuhnya, serta mulai aktif bermain bila diletakkan di matras. Stimulasi, gendong posisi tegak untuk latih otot lehernya. Berikan mainan dengan tekstur yang berbeda-beda. Ajak bayi berbicara dan tersenyum, dan tunjukkan rasa kasih sayang. Perkembangan di usia 4-6 bulan. Perkembangan bayi dari bulan ke bulan berhubungan dengan pencapaiannya sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya buah hati sudah dapat bermain di lantai, di usia 4 bulan mereka akan semakin aktif, seperti dengan memutarkan lalu. Ketika memasuki 5 bulan, yang ingin si kecil lakukan adalah dibiarkan sendiri. Mereka ingin menjadi sosok yang mandiri dan bermain tanpa terus dijaga. Anggap saja ini sebagai langkah-langkah awal eksplorasinya. Bun, perkembangan buah hati berjalan cepat karena kemudian si kecil sudah berusia setengah tahun atau 6 bulan. Di usia ini si kecil akan mulai memunculkan rasa kepemilikan akan pengasuh. Jadi, jangan heran jika si kecil marah ketika ada orang lain yang mendekat-dekat bunda. Stimulasi, bantu si kecil untuk duduk. Buatlah suara tiruan untuk mengenalkan suara-suara baru pada anak. Dan ajak si kecil untuk bermain ciluk bak atau pick-a-ball. Perkembangan di usia 7-9 bulan. Wah, perkembangan bayi dari bulan ke bulan berjalan secara cepat. Karena kini si kecil sudah berusia 7 bulan. Hingga usianya 9 bulan, si kecil akan menunjukkan pencapaian-pencapaian baru, seperti kemampuan motorik yang meningkat, seperti menggulingkan badan dan duduk sendiri, koordinasi tangan mata yang membaik, komunikasi yang berkembang, sudah dapat mengulang suku kata seperti dengan menyebut mama.
Tapi pada saat yang bersamaan, si kecil akan mengalami rasa cemas dan takut bila dihadapkan dengan orang demam dan rewel lantaran gigi mereka sedang tumbuh. Stimulasi ketika mencapai usia 9 bulan, ajarkan si kecil berdiri, berjalan dengan bantuan, dan juga ajak ia menggambar. Perkembangan usia di 10 sampai 12 bulan. Pada usia 10 bulan sampai 12 bulan, si kecil akan mulai bisa merangkak dengan mahir. Lalu kini si kecil bisa menggenggam benda dengan koordinasi yang baik. Kemudian, pemahaman akan lingkungan sekitarnya juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan kemampuannya menemukan benda-benda yang tidak ada di depan matanya. Sebagai contoh, si kecil akan tahu bahwa bunda masih ada, meski tidak berada di ruangan yang sama dengannya. Stimulasi dukung si kecil untuk berjalan tanpa berpegangan. Kemudian picu si kecil untuk menunduk dengan meletakkan benda di lantai ketika dia berdiri, sehingga dia akan menunduk dan mengambil barang tersebut. Tak lupa selalu ajak si kecil untuk berbicara. Bagaikan menanam sebuah bunga, membesarkan seorang bayi adalah hal yang membutuhkan kesabaran. Jadi, kita memperhatikan perkembangan bayi dari bulan ke bulan. Hindari bersikap reaktif dan panik, namun teruslah bersikap proaktif dengan memberikan si kecil stimulasi dan juga nutrisi yang dibutuhkan, Bun. Kendala motorik yang dihadapi bayi. 1. Gangguan perkembangan fisik motorik anak berupa keterlambatan berbicara. Tidak sedikit orang tua yang merasa khawatir ketika anak mereka belum bisa berbicara, terlebih saat melihat anak orang lain yang umurnya kurang lebih sama, tapi malah sudah bisa. Hal ini tentunya membuat orang tua panik dan secara tidak langsung memaksa anak untuk berbicara. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada tahapan usia anak untuk berbicara. Saat usianya mencapai 2-3 bulan, anak sudah bisa menciptakan suara vokal. Sementara usianya yang ke-4 bulan, dia akan mengoceh, mengekspresikan diri melalui suara, dan membentuk interaksi sosial. 2. Mengalami keterlambatan dalam berjalan. Salah satu gangguan perkembangan motorik anak yang terjadi pada saat bisa dilihat keterlambatannya dalam berjalan. Setiap anak mempunyai masa yang berbeda-beda untuk bisa berjalan. Pada umumnya, anak yang berusia 8 bulan ke atas sudah mulai berjalan lancar. Nah, jika anak Anda belum menunjukkan ada tanda akan belajar berjalan, bisa saja mengalami gangguan. 3. Gangguan perkembangan berupa autisme. Gangguan perkembangan fisik motorik anak, salah satunya adalah autisme. Bisa dikatakan gangguan ini merupakan gangguan pada anak yang menyebabkan sulit dalam berbicara. Bahkan, mereka juga sulit dalam melakukan interaksi, memahami kondisi, dan menunjukkan tindakan emosi berlebih. 4. Gerakan tidak seimbang antar anggota tubuh. Gangguan motorik kasar bisa Anda temui jika anak mengalami gerakan tidak seimbang antar anggota tubuhnya. Motorik kasar sendiri merupakan gerakan tubuh dalam menggunakan otot yang dipengaruhi usia, berat badan, dan perkembangan anak. Jadi, gangguan akan terlihat dari gerakan anak yang tidak seimbang. 5. Kelainan genetik berupa sindrom Down. Salah satu gangguan perkembangan fisik motorik anak juga bisa dilihat dari kelainan genetik berupa sindrom Down. Sindrom Down merupakan gangguan yang terjadi dalam kandungan anak yang mengalami kelainan genetik ini akan terlambat untuk tumbuh dan perkembangan. Selain itu, gangguan ini menyebabkan sel kromosom 46 anak menjadi kurang sehingga menyebabkan terjadinya cacat fisik. Tidak hanya itu saja, tapi juga bisa mempengaruhi kemampuan perkembangan dan merusak kemampuan sel motorik pada tubuh. Anak-anak juga lebih cepat dalam menderita penyakit bawaan